Shalom, selamat pagi, Amanginang Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kita kembali bertemu di Renungan Pagi HKBP Denpasar untuk edisi hari ini, Sabtu 1 Maret 2025. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bernyanyi terlebih dahulu. Kita bernyanyi. Dengar mula debat rata dan ujungnya pedang roh dan harinya di mata hai rupana ton hidup holan mata ni rohan amanana debatan. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Amanginang firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini tertulis dalam kitab Nabi Yesaya pasal 43 ayatnya yang ke-11. Saya akan bacakan untuk kita. Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Dalam bahasa Batak dikatakan, Au tutu, au do Jehovah, caladang adong silihot tua dukon niau. Demikian firman Tuhan. Amanginang dari begitu banyak tradisi, kepercayaan, agama dalam setiap budaya, kepercayaan, setiap suku atau bangsa atau negara, banyak usaha yang dilakukan oleh manusia untuk mencari dari mana asal muasal manusia itu sendiri, dari mana asalnya, apa tujuannya untuk berada di bumi ini, di dunia ini. Namun tidak ada yang bisa menandingi, keberadaan Jehovah, Tuhan, dalam huruf besar semua, yang mana itu adalah nama begitu. JHWH itu adalah Tuhan yang kita sembah. Usaha manusia itu pada umumnya akan mengacu kepada katakanlah kekuatan dari alam, dari petirkah, dari pohon, dari batu, dari api, air, udara, dan yang lain-lain. Tidak sedikit juga kepercayaan yang akhirnya membuat sendiri apa yang hendak mereka percayai, dan harus berbentuk, dan itu melambangkan apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka inginkan begitu. Ketika ada yang butuh makanan, maka simbol yang mereka adakan, biasanya simbol dari apa yang mereka sembah itu berbentuk sesuatu yang menyelenggarakan kesejahteraan. Entah itu dalam hal sawah, atau hutan, atau buah-buahan, dan yang lain-lain misalnya. Bahkan ada beberapa kepercayaan di Amerika Latin, yang mana mereka kalau mau bertemu dengan Tuhannya harus meminum ramuan tertentu dulu, lalu mereka masuk ke dalam situasi trance, itu antara sadar dan tidak sadar, atau kita katakan mabuk begitu. Lalu mereka akan melihat gambaran-gambaran samar yang mereka anggap sebagai Tuhannya. Tapi kita diperkenalkan, Tuhan itu memperkenalkan diri sendiri, pencipta itu memperkenalkan diri sendiri kepada bangsa Israel, kepada kita melalui bangsa Israel, melalui Yesus Kristus. Dan dia memberitahu bahwa hanya ada dirinya. Tuhan itu hanya satu, yaitu Yahweh itu, Jehovah itu. Dia hanya ada satu. Bukan ada banyak, tidak ada Baal, tidak ada Zeus, tidak ada ilah-ilah lain. Itu yang adalah ciptaan-ciptaan pikiran, buah pikiran manusia. Tetapi Allah yang memperkenalkan dirinya kepada bangsa Israel
yang kemudian diperkenalkan oleh Abraham, Ishak, Yakub, dan yang terakhir kali diperkenalkan oleh Yesus Kristus kepada orang-orang percaya, itulah satu-satunya Allah yang ada dan yang membuat ada. Dan hanya dialah yang sanggup memberikan keselamatan. Untuk itu, mengenang ketika kita sudah diperkenalkan dengan Allah yang ada itu, satu-satunya Allah, satu-satunya Tuhan itu, marilah kita diajak untuk tidak lagi bergeser ke kiri dan ke kanan. Biarlah pikiran kita hanya tertuju kepada Dia. Dialah kebenaran itu. Dialah satu-satunya yang ada itu, yang membuat ada. Dan kita tahu Dia juga adalah Allah yang pencemburu, yang tidak menyukai ketika orang-orang yang dikasihinya, sama seperti kita juga adalah pencemburu. Maka Tuhan itu lebih lagi. Dia juga tidak suka ketika kita umat pilihannya, umat yang dimerdekakannya, dibebaskannya, malah menyembah ke ilah-ilah lain, malah menyembah ke sesembahan-sesembahan yang lain. Yang pada dunia modern ini tidak hanya lagi berbentuk berhala-berhala, mengenang, tetapi juga bisa berbentuk mamon atau harta atau jabatan atau bahkan pemikiran diri kita sendiri, begitu. Tapi bahkan untuk kepercayaan lama itu pun, menduakan Allah secara tradisi lama itu pun, penyembahan berhala, masih banyak yang melakukan sampai pada saat hari ini, mengenang yang sangat-sangat disayangkan. Maka kita diingatkan lagi pada pagi hari ini, mengenang Dialah Tuhan yang kita sembah itu, yang huruf besar semua, itu adalah nama. Dialah pencipta, Dialah yang membebaskan kita. Biarlah seluruh kepercayaan kita hanya kepadanya, sebab ilah-ilah yang lain adalah buatan pikiran manusia, tetapi Dia justru adalah yang menciptakan manusia itu sendiri. Amin. Kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu kepada kami hingga pada saat hari ini. Terima kasih atas firman-Mu yang mengingatkan kami kembali ya Bapa, bahwa Engkau adalah satu-satunya Tuhan. Engkau adalah yang membuat ada. Engkau adalah Sang Pencipta. Engkau adalah Sang Penyelamat, Sang Penebus yang membebaskan kami umat manusia dari segala keberdosaan kami. Untuk itu ya Bapa, kuatkan kami untuk tetap memuji dan menyembah Engkau, menaati segala perintah dan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Jangan biarkan kiranya ya Bapa, si iblis yang jahat merusak kepercayaan kami terhadap Engkau. Namun Roh Kudus-Mu yang menguatkan kami, memberikan kami kepintaran dan kebijaksanaan, agar kami mampu teguh di dalam kepercayaan kami terhadap Engkau, melalui anak-Mu Yesus Kristus. Ya Bapa, kami mohon kiranya Engkau berkati segala aktivitas kami sepanjang hari ini, biarlah berjalan dengan damai sejahtera dan sukacita. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian renungan pagi kita untuk hari ini yang menginang. Sampai jumpa di hari esok. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Horas.